Setiap bulan selalu ada rilis menu Setiap baru? bulan pasti ada. Jadi dari 2022 sampai dengan sekarang 2024 totalnya sudah ada berapa varian menunya? Kita sekarang ada 60 SKU di menu kita. 60? 60 SKU. Kolaborasi kita banyak lakukan. Yang kemarin kita kerjasama dengan Carfair. Oke, wah Garfield ternyata selain suka lesanya suka kopi juga ya. Terus kita pernah kerjasama dengan yang Master of Kopi Master kita, yang Pak Muhammad Agad. Sekarang Maudi Ayunda sebagai brand empowering officer kita. Wah, boleh tepuk tangan dong sekali lagi guys. Balik lagi di Ngobrol Pintar bersama GoFood, bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi dan tentu juga bintang tamu kita Bapak Super. Nah, kalau dilihat-lihat juga Tomorrow kan cukup masif dalam membuat inovasi menu-menu baru. Betul. Ada nggak sih pola jadwal tertentu? Misalkan Valentine nih Februari nanti ada yang minuman kopi pink gitu yang tematik atau memang inovasi itu selalu ada, selalu disiapkan. Ada. Tahun kemarin kita launching dengan strawberry Valentine. Dan setiap season kita juga ada launching new product. Selalu ada ya tematik. Selalu ada. Dan setiap bulan kita akan launching new product. Itu dijadikan menu tetap atau hanya seasonal aja? Ada menu tetap, ada seasonal. Oh, jadi tergantung minat tergantung ya? minat, Okay. tergantung consumer kesukaan itu. Tapi pasti ada. Pasti ada. Setiap bulan selalu ada rilis menu Setiap baru. bulan pasti ada. Jadi dari 2022 sampai dengan sekarang 2024 totalnya sudah ada berapa varian menunya? Kita sekarang ada 60 SKU di menu kita. 60. 60 SKU. Wow, tapi memang kalau bicara olahan kopi itu bisa macam-macam ya Pak ya? Betul. Tapi kita juga ada non kopi, juga tersedia untuk ke coklat, untuk ke matcha, untuk ke pop, lemon tea, ya. Untuk orang yang tidak minum kopi juga ada. Ya, untuk orang-orang seperti saya ya teman-teman ya. Makanya kalau kalian lihat aku orangnya sungguh pendek karena aku nggak minum kopi ya. Karena aku nahan ngantuk terus tiap hari gitu kan. Nah jadi kalau ngomongin soal bisnis minuman atau beverage itu gak cuma kopi, akarnya nanti nyambung nih kemana-mana. Ada lagi teh di sana, ada Betul. lagi susu yang dilibatkan di sana. Pokoknya menjadilah satu bentuk variasi minuman lainnya bahkan sampai total 60 menu sampai sejauh ini. Nah, langkah awal dari Pak Super sendiri dalam melakukan proses R&D untuk membuat dan juga menentukan menu baru di Tomorrow itu seperti apa? Apakah pakai riset? Karena Bapak aja tadi sebelum bikin bisnis kopi aja udah bilang, "Ya, kita sudah melakukan riset, satu orang itu bisa ngabisin sampai berapa ratus cup per tahun." Seperti itu kan ada riset seriusnya. Nah, ini bagaimana dengan proses R&D sendiri? Mulai bikin Tomorrow Coffee Business ini kita sudah punya lab sendiri khusus untuk yang R&D. Jadi setiap new type kita akan 3 bulan sebelumnya kita akan siapin atau prepare untuk yang tipe baru itu. Akan jadi blind test minimum 3 kali. Blind test. Jadi kita akan cari customer dari mana-mana setiap kali berapa puluh customer kita blind test. Habis test kita akan kasih the best record untuk yang nanti kita launchingkan. Oh nih teman-teman kalau tadi belum sedikit menangkap aku rangkum secara singkat. Jadi setiap 3 bulan ya Bapak ya? Ya 3 bulan sebelumnya kita akan tes. Selalu ada. Oke, kita mau tes ombak nih, cek ombak nih seperti apa, apakah akan diterima dengan baik atau tidak. Dan dilakukan adalah blind test. Blind test di sini adalah melibatkan beberapa customer atau mungkin tim yang memang terlibat di dalamnya untuk cobain tanpa tahu apa. Betul. Kandungan di dalamnya, varian apa. Jadi nanti tinggal mereka rasakan aja apa nih lidahnya. Kalau kita sudah kasih tahu ini ada rasa stroberinya dikit, nanti udah beda ya Pak ya. Iya, testimoninya. Maka dari itu blind test itu perlu dilakukan untuk mengetahui secara natural testimoni yang keluar dari para pengguna tersebut. Nah, pernah nggak dari hasil blind test tuh yang gak lolos QC, ya udah nggak usah dilanjutin menu yang ini? Ya, kalau tergantung customer ya, kesukaan itu ya. Oh, jadi rata-rata dari R&D itu blind testnya kemungkinan banyak dilepas untuk dirilis. Iya. Pasti keluar. Oh, pasti oke. keluar. Tapi kita juga kalau misalnya waktu itu tidak cocok, kita akan simpan sebagai hit menu kita. Ya,
Oh, tapi tetap disimpan ada Tetap ya, disimpan. karena memang masih masuk dalam bahan konsiderasinya lah ya, ke Betul, depannya mau betul. dipakai atau enggak. Ya. Oh, berarti sebenarnya konsepnya itu sudah matang, jadi bukan asal nyebut aja, aku kali ini mau ngeluarin kopi dengan aroma jengkol, kan kita nggak tahu kan ya, namanya inovasi, Kita ya pernah kan? keluarnya durian coffee, asli Durian durian. coffee, Iya. masih enak Pak, jengkol Masih Pak, enak. cobain. itu aku kasih nama kopi yang memicu pertikaian. Jadi teman-teman inovasinya nggak salah-salah juga. Inovasi yang dibuat itu dibuat secara terkonsep sehingga idenya tidak menjadi sia-sia. Betul. Karena capek loh membuat konsep hingga pada akhirnya hanya terbuang menjadi ide yang sia-sia. Jadi mending kalaupun nantinya tidak jadi dieksekusi untuk dijual sebagai menu tetap, setidaknya teman-teman ketika menyusun satu konsep itu harus secara matang dan secara serius ya. Betul. Ini pelajaran penting nih. Jadi berinovasi boleh. Bapak inget gak tahun 2010-an itu ada tren rainbow cake itu di mana-mana. Yeah. Sampai ada yang jual handuk rainbow cake. Jadi itu yang aku bilang, jangan tergopoh-gopoh juga kita terbawa arus atau tren yang kadang-kadang tidak match nih sama energinya dari Betul. dagangan kita, istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar riset serius, cari tahu apakah ini nanti akan sesuai ke depannya, kalau bisa sustain ya Pak, kita kan pengen Betul. punya bisnis yang sustain. Nah itu penting sekali. Ini belum apa-apa, belum setengah jam loh, kita sudah dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah Pak, kalau sudah terciptalah menu baru yang bahkan gak pernah kepikiran, kok bisa-bisanya ada menu yang rasa ini, yang sesuai dengan inovasi, rasa tren dan juga pasar. Ada standar khususnya nggak sih ketika akhirnya yaudah kita mau launch nih? Karena Tomorrow ini khas sekali. Kalau ada launch itu kayaknya rame terus. Itu emang ada strategi khusus? Ya, kita juga collaboration dengan beberapa hal ya itu. Contohnya di tahun ini kita kerjasama dengan yang Carfair Films. Betul. Jadi kita dapat pas dia launching movie, kita akan ketemu untuk yang ini. Jadi terlibat. Dia jadi ya, kerjasama supaya bisa dapat maksimal dengan exposure. Wah berarti itu tim marketingnya memang serius juga mencari mereka yang terlibat nantinya untuk exposure ya Pak ya? Betul. Oh oke, jadi pintar-pintar mencari peluang juga Betul. ketika mau meluncurkan satu produk ataupun varian tertentu atau memang edisi khusus spesial ya. Betul, untuk betul. yang kolaborasi itu. Nah yang biasanya mendorong perubahan ini biasanya melibatkan masukan dari pelanggan juga atau enggak Pak? Satu sisi kita juga dari pelanggan kita namanya Tomorrow Community. Oh, ada komunitasnya. Ya, namanya community. Ya, jadi kita sampai saat ini sudah punya 3 juta community. Ya iyalah pantas dia terjual 40 juta cups ya kan. Komunitasnya aja isinya ada 3 juta. Oke. 3 juta lebih. Wow. Tadi Tomorrow APP, Tomorrow Community. Makanya bisa survey setiap kali kita launching new product Iya. atau kita mau buka di kota mana, mereka selalu kasih feedback yang bagus. Nah, aku boleh sih ngambil ini sedikit ya, bahwasanya pentingnya berkomunitas tadi itu terutama ketika membangun bisnis, karena ya untuk mensupport kemajuan bisnis kita. Ketika launching saja nggak usah pusing-pusing lagi mau ngundang siapa. Kita harus survei nih siapa pecinta kopi di daerah Ambarawa misalnya kayak gitu. Udah nggak perlu repot-repot. Oh ada teman-teman komunitas nih yang di Betul, area betul. tersebut. Itu makanya ikut komunitas Partner GoFood. Biar apa Partner GoFood? Pasu juga berkomunitas, itu komunitas aku. Jadi pentingnya berkomunitas tadi itu kita bisa saling tukar pikiran, memperluas lagi networking Betul. dan jaringan, menambah lagi informasi-informasi penting, dan kita juga bahkan bisa tahu tren apa yang tengah terjadi dan bisa kita libatkan di bisnisnya kita. Betul. Bahkan nih kalau ngomongin soal online udah lah ya emang kenceng orderannya, transaksinya kenceng banget. Tapi di cafe sendiri pun bahkan ada ciri khas atau signature dalam setiap menu baru yang diciptakan. Betul. Itu memang sengaja memikat biar orang-orang mau nongkrong lama nih di kafenya atau ya udah memang itu udah daya jualnya kita aja. Sebenarnya kalau untuk itu adalah customer lebih ke cari lifestyle. Ada mau meeting atau mau kerja atau mau jumpa orang, jadi ya banyak bisa jadi tempat. Ya kita meeting di situ aja, di situ 100% Arabica terbaik gitu Iya, kali ya, karena betul, mereka betul. sudah tahu Nyaman. Ada ciri wifi khasnya. juga. Hah, bahaya didengar anak-anak ini. Ini ada pemburu wifi gratis. Iya. Dan tentunya juga selain memang tempatnya yang nyaman,
brandingnya yang kuat, membuat satu pemasaran yang juga sangat strategis, bahkan berkolaborasi dengan banyak public figure, ya kan? Boleh diceritakan Pak yang seru-seru dari beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan, baik itu dengan tokoh langsung atau dengan proyek tertentu? Kolaborasi kita banyak lakukan. Yang kemarin kita kerjasama dengan Carfair, terus Garfield, the movie, the film? sorry Oke. film, Carfair Films. Oke, Ya. wah Garfield ternyata selain suka lesanya suka kopi juga ya. Yeah. Oke, terus? Terus kita pernah kerjasama dengan yang Master of Kopi Master kita, yang Pak Muhammad Aga, dia sebagai Indonesia Champion. Tahun 2018 kita pernah launching di Master SOE Series, SOE dari Pari Kintamani. Ini sangat mencintai sama cafe lovers. Oke. Dan juga public figure Indonesia yang terkenal juga mulai dari aktor dan aktris. Boleh disebutin Pak siapa aja nih yang pernah collab nih barengan sama Tomoro? Sekarang Maudy Ayunda sebagai Maudy brand Ayunda. empowering officer kita. Wah, boleh tepuk tangan dong sekali lagi guys. Gila sih, keren, luar biasa banget. Apakah dalam proses pemilihan collab tersebut itu ada misi yang memang dibangun atau ya udah yang lagi deal bulan itu aja deh sama siapa? Kayak gimana nih Sebenarnya Pak? memiliki energi lebih positif dan sesuai. Ya ampun, aku sesuai banget ya narasi. sih guys. Possible gak sih? Kalau aku yesterday coffee ya Pak. Aku anak kemarin sore, yesterday afternoon ya. Jadi yang memang memiliki energi positif dan sesuai sama citra dari Betul. merek Tomoro sendiri. Dan selain brand ambassador, kami juga nggak jarang nih sering sekali menemukan Tomoro itu membuat menu minuman khusus yang bahkan ada merchandise-nya. Ya. Kalau ngomongin gimmick atau merchandise itu apakah jadi satu elemen penting atau tidak? Namun hebatnya Tomoro sendiri bahkan bisa melekat kepada toko tertentu dengan merchandise-nya. Kira-kira apa sih awalnya yang melatar belakangi pembuatan strategi ini Pak? Karena banyak merchandise naik ke tumbler, naik ke stickers, Iya, betul. naik ke kantongan. Banyak coffee community kita sangat suka sekali itu Oh ya. gitu. Ya, Oke. malah- Berarti emang kuat karena komunitas ya? Betul. Karena dia suka, dia biar stiker di mana-mana, dia suka bawa tumbler kemana-mana. Jadi merchandise itu sangat menguasai untuk yang dia suka kopi kita. Oh, jadi itu pun strategi yang bagus di mana misalkan tumblernya itu ya sesuai dengan lokasi ya. Nanti Betul. dikoleksi gitu sama mereka Betul, kan. betul. Kamu udah punya yang Tomoro di ini belum di Jakarta, yang di Yeah. Surabaya. Jadi seperti Betul. itu ya. Betul. Oh, memang ya sekali lagi punya komunitas yang kuat itu sangat membantu Betul, untuk betul. nantinya bisnis ini kan bisa dibilang bisnis tambahan dari jualan kopinya ya. Ada merchandise yang dijual di sana dan ada pride gitu, ada kebanggaan ketika mereka Kebanggaan, mengenakan betul. ataupun menggunakan dari merchandise tersebut. Ya. Nah, menu-menu yang sudah ada sekarang tuh dari 60-an. Bisa dibilang yang jadi menu bintang utama, yang paling utama itu apa Pak? Bintang utama di Indonesia kan suka gula aren ya. Jadi salah satu the best sales kita adalah Tomoro gula aren. Nah itu sangat bagus sekali itu. Untuk di Indonesia sendiri trennya masih seperti itu ya. Oke. Betul. Kalau bocoran yang di luar negeri, cabang-cabang luar negeri Pak, biasanya mereka suka seperti apa? Latte, americano. Oh, sekarang Jakarta lagi americano terus loh Iya, Pak. betul. Semuanya sedang belajar minum yang aku. Sekarang trennya para Gen Z ini sedang berusaha sekali adaptasi dengan americano walaupun wah gitu kan. Karena lumayan strong ya. Semangat ya saya menjalani gaya hidupnya. Dan tentunya ada dampak dong Pak ya. Ada dampak, mungkin juga terasa sangat efektif sekali setelah melakukan satu kolaborasi tertentu. Bisa diceritakan apa mungkin dari salah satu proyek deh yang sudah terjadi, kolaborasi apa yang dampaknya langsung bisa dirasakan oleh Tomoro Coffee? Yang kemarin sebenarnya kita sangat senang collaboration dengan yang Carfair Films ya, yang Sony. Karena Carfair Films itu yang ini adalah cat matching sama yang Tomoro logo. Kita juga cat. Oh iya benar. Iya, juga logonya cat. cat. Jadi masuk Warna sekali. juga orange. Jadi Iya, matching benar. sekali itu ya. Benar. Jadi saat itu orang nonton film kita bikin beberapa program, adalah beri 2 cup, beri 3 cup, beri 4 cup, tapi sesuai dengan yang hadiah kita siapin.
langsung habis. Even di online delivery, GoFood cepat sekali habis. Wow, apakah itu juga bisa jadi peluang bagus di mana kalau ingin meningkatkan penjualan tertentu, misalkan teman-teman hanya bisa mendapatkan merchandise ini kalau transaksinya dilakukan lewat aplikasi GoFood saja. Boleh. Jadi seperti eksklusif merchandise seperti Boleh, itu ya. boleh. Nah, Betul. itu bisa teman-teman lakukan ya. Betul. Untuk mengoptimalisasi penjualan dan biasanya sesudah melakukan kolaborasi, cara Pak Super Ruang sendiri dengan tim itu seperti apa untuk mengevaluasi hasil dari kolaborasi tersebut? Salah satu adalah kita lihatkan kolaborasi ini akan bantu kita dua-duanya naik branding kita. Karena si Tomorrow Coffee memang kita baru yang baby ya itu ya, baru 2 tahun. Jadi mungkin banyak customer masih belum coba kopi kita. Jadi setelah kolaborasi ini mungkin banyak consumer akan mendapat Tomorrow Coffee, atau dulu dia hanya lewat aja. Karena ada kolaborasi ini dia mau coba, mau tes kita. Karena kita sangat yakin kualitas kopi kita sangat bagus dengan ini. Jadi dengan kolaborasi ini akan bantu kita develop delivery message kita. Jadi kualitasnya berbicara dengan sendirinya ya, udah nggak usah repot-repot. Jadi sehingga kolaborasi yang dilakukan walaupun memang bisa dibilang elemen utama tetap adalah kualitas kopi. Betul. Ini ada elemen pelengkap nih kolaborasinya, namun tidak dipungkiri ternyata cukup menghasilkan keuntungan yang lumayan juga. Jadi teman-teman kalau mau bervariasi atau biar bisa ada keunikan khusus nih dari kafe ataupun warung kopi kalian, maka ada bisa kolaborasi yang dilakukan. Yaitu kita pengen banget nih ngajak teman-teman untuk optimis karena kita tahu persaingan perdagangan warung kopi itu sikut-sikutan di mana-mana. Jadi cuma di sini yang kita pengen ngerangkul justru teman-teman sekalian agar yuk saling eksplor aja, ada ide-ide baru apa kira-kira yang bisa teman-teman lakukan. Tadi udah banyak banget loh, mulai dari diajarin bikin gimmick ataupun merchandise atau melakukan kolaborasi. Ya mungkin kalau belum mau di Ayunda kalian cari dulu selebgram kabupaten masing-masing, kan itu bisa ya. Jadi ada istilahnya tuh seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengajak siapa mungkin selebgram di area kalian yang memang terkenal, atau musisi-musisi yang memang lagi dicintai, musisi lokal yang ada di area tersebut untuk bisa berkolaborasi dengan produk kalian. Nah, kalau sudah berbicara kolaborasi, salah satu strategi penting dan sekarang merupakan salah satu tools favorit seluruh dunia, bisa aku bilang seperti itu, adalah media sosial. Betul. Whether you like it or not, mau kalian suka atau enggak, ada yang bilang aku adalah orang keren kalau nggak punya media sosial, ya terserah ya. Tapi suka atau tidak, ketika kamu memulai satu bisnis, kalian wajib sekali menggunakan tools yang satu ini, yaitu media sosial. Tomorrow apakah mengakui salah satunya cukup besar lewat media sosial? Apakah bisnis sebesar Tomorrow masih tetap menggunakan tools marketing seperti promosi, iklan, wajib dan lain-lain? Tuh denger, dicatat ya. Bisnis sudah sukses, sudah gede, tetap ya Pak ya. Betul. Tetap butuh yang namanya materi-materi tertentu untuk promosi, iklan. Kan tadi kepikiran ngapain masang iklan lagi, orang udah terkenal. Jangan bilang makan duit doang loh guys. Harus ada tujuannya loh ketika membuat satu iklan. Ya, kita akan lihat return on investment di atas 10 kali dengan revenue kita itu ya. Sebenarnya setiap minggu kita bersama dengan key account kita juga evaluasi dengan penjualan kita. Kalau jualan kurang bagus, kita akan change the strategies. Nah Pak, boleh dikit lah, aku mau ngorek-ngorek cara ngatur budgetnya gimana Pak gitu kan.